Ya, pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia sudah ditutup. Kita akan membahasnya bersama BCA Sekuritas. Untuk membahas pergerakan IHSG hari ini serta prospek esok, kita sudah bersama dengan Ahmad Yaki, analis BCA Sekuritas. Mas Yaki, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita lihat tadi bahwa IHSG ditutup melemah hari ini. Apa saja sentimen yang berlaku di bursa hari ini? Secara sentimen sebenarnya nggak ada yang jelek juga, karena kalau kita lihat juga dari market juga sendiri juga semalam masih menunjukkan penguatan, harga komoditas juga masih melanjutkan penguatan. Hanya memang kalau dilihat secara teknikal IHSG masih koreksi di area 6.200 sampai 6.225, dan terbukti hari ini ketika tidak bertahan di atas 6.225 cenderung untuk koreksi lagi kembali ke supportnya lagi. Jadi memang ini lebih cenderung kata teknikalis saja sih, bukan karena sentimen yang terlalu buruk. Karena memang kalau dilihat besok juga masih ada data ekonomi yang harus dirilis. Salah satunya adalah trade balance dan ekspor impor yang masih kita tunggu. Jadi memang katalis positif masih tetap ada. Dan news dari pagi juga cenderung tone-nya lebih positif untuk IHSG sebenarnya. Oke, kita lihat hari ini ada sekitar 8 sektor sebenarnya yang melemah begitu di kondisi IHSG yang cukup menguat gitu ya. Apa faktor yang mempengaruhinya, Mas Yaki? Sebenarnya ini lebih ke trading sih, Mbak. Karena kalau dilihat dari pergerakan dari tadi pagi, penjaga IHSG cuma sektor finance, banking. Itu disokong oleh BBRI, Maya Pada Bank, dan BCA di sesi 1. Dan selebihnya cenderung koreksi. Mandiri sendiri juga cenderung koreksi. Jadi memang fokus dari investor asing juga hari ini sangat terfokus di saham BBRI. Mereka mencatatkan net buy tadi itu sampai 600 billion di sepanjang perdagangan. Jadi memang tidak ada saham yang lebih menarik dari BBRI. Sedangkan untuk domestik sendiri lebih trading ke saham-saham seperti Bank Agro, BRIS, dan Antam. Jadi memang lebih ke trading aja sih sebenarnya kalau saya lihat pergerakannya di hari ini. Oke, PPKM Mikro kan sudah diberlakukan begitu. Sebesar apa bahwa ia akan berdampak atau tidak terhadap IHSG kita? Terdampak kepada IHSG harusnya nggak terlalu banyak, karena ini lebih ke sektor retailnya sendiri. Sedangkan bobot retail sendiri di Jakarta Trading Index itu ke IHSG bobotnya masih nggak terlalu besar. Jadi memang lebih ke sektor retailnya sendiri, dan ini mungkin bisa menjadi katalis positif karena memang perpanjangan waktu yang diberikan dari pemerintah untuk mereka tetap operasional sampai jam 7, jam 9 itu harusnya bisa memberi katalis yang lebih baik buat sektor retail. Cuman ini nggak serta-merta memberikan efek ke fundamental mereka sendiri, karena memang kita harus melihat bagaimana orang juga masih enggan untuk pergi ke mall dan sebagainya. Jadi lebih ke sentimen positif, tapi belum tentu terrefleksi di kinerja fundamentalnya ke depan. Oke, lalu soal sektor dan saham rekomendasi yang bisa Anda sampaikan di sini akibat pengaruh dari PPKM sendiri seperti apa? Kalau coba kita untuk breakdown sedikit. Yang menarik mungkin ya tadi saya sudah sedikit cerita ya, yang agak lebih terlihat positif itu karena memang sektor retail punya opsi untuk membuka atau operasional untuk lebih panjang sampai jam 7, jam 9. Jadi secara sentimen ini bagus untuk sektor retail yang bisa kita lihat pantau pergerakannya. MAPI masih kosong di area supportnya, harusnya selama bertahan di atas 750 sampai 770 bisa untuk buy on weakness. Begitu juga dengan ACE dan RALS. PPF sendiri juga menarik selama bertahan di atas 1.200. Sedangkan untuk sektor yang lebih menarik lainnya adalah telco, karena memang harusnya dengan PPKM sendiri penggunaan sentimen untuk penggunaan data usage dari internet sendiri harusnya semakin besar. Cuman ini masih sekedar sentimen ya, karena belum tentu terefleksi dari laporan keuangan dan kinerja mereka masing-masing. Untuk trading aja ini menarik karena telco masih cukup fluktuatif dan sentimen positifnya masih cukup banyak. Jadi memang dari PPKM ini sendiri saya lebih cenderung ke telco dan ke retail. Oke, untuk saham rekomendasi esok seperti apa menurut Anda? Besok masih akan diwarnai dari sentimen global, terutama dari komoditi sektor, terutama di oil and gas dan batu bara. Kita bisa lihat Adaro dan PTBA, di sektor migasnya bisa lihat di Alsa. Lalu dan Akra juga bisa dipantau. Dari segi lokalnya juga kita bisa lihat dari beberapa banking yang masih menarik seperti BRI dan BCA sendiri. Karena memang pergerakan hari ini masih cukup didominasi oleh asing net belinya. Peluang untuk penguatan esok, Mas Yaki?
penguatan esok cenderung masih akan uji support di area 6.100 sampai 6.150. Cuman memang kalau dilihat kalau ISG masih mampu bertahan di atas 6.100 seharusnya ISG masih potensi untuk technical rebound lagi kembali ke area 6190 sampai 6225. Cuman memang potensinya besok lebih ke arah uji supportnya dulu sih. Baik, terima kasih untuk informasinya Mas Yaki dan juga waktunya bersama kami dalam Closing Market.